Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, hari ini kita mau bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman selamat menonton ya. Allah menjadikan Maryam mengandung atas kehendaknya. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah bukti bahwa tiada yang mustahil bagi Allah. Nah, suatu saat Maryam harus pergi dari kampung sebelum ada yang tahu. Sebaiknya aku mulai berjalan saja. Semoga nanti aku menemukan tempat tinggal sementara di sana. Maryam berjalan ke arah timur. Sekarang yang ada di benaknya adalah pergi secepatnya dari tempat ini. Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk agar tidak terjadi fitnah. Terkadang muncul di benak Maryam perasaan malu dan sedih dengan keadaannya sekarang. Firman Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menjalankan ujian yang berat ini. Sesungguhnya hamba hanyalah manusia yang lemah, dan padanya kekuatan dari Engkau ya Allah. Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya Maryam merasa dirinya akan melahirkan. Rasa yang teramat sakit membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian ia berhenti dan duduk. Ya Allah, apakah sekarang saatnya hamba melahirkan bayi mulia ini? Tenagaku mulai habis. Hamba merasa tidak sanggup lagi ya Allah. Maryam merasa sangat putus asa. Tenaganya habis untuk berjalan. Ia merasa haus dan lapar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesulitan. Apalagi Maryam sedang mengandung seorang calon nabi utusan Allah. Kemudian Allah menghibur Maryam melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 24 hingga 26. Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Alhamdulillah ada air. Kemudian Maryam menggoyangkan pangkal pohon kurma itu dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan kuasa Allah. Walaupun usaha yang dilakukan Maryam terlihat mustahil dengan kondisinya sekarang, buah kurma banyak yang berjatuhan. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Maryam mengisi tenaga dengan makan buah kurma dan minum air secukupnya, tenaga sudah terisi. Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Sebentar lagi engkau akan lahir di dunia ini. Dengan penuh susah payah menahan sakit, diwarnai dengan cucuran peluh dan air mata, Maryam akhirnya melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil nan suci.
Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam, sebuah nama yang diberikan oleh Allah. Nama Isa dinisbahkan kepada ibunya karena ia lahir tanpa perantara ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya engkau lahir dengan selamat, Nak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam untuk tidak berbicara dengan orang yang ditemuinya. Seperti yang disebutkan dalam lanjutan surat Maryam ayat 26. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari fitnah, karena keanehan yang terjadi pada Maryam tidak mudah diterima oleh akal manusia. Kemudian Maryam merawat bayi Isa dengan penuh kasih sayang. Tibalah waktu yang ditentukan. Maryam kembali kepada kaumnya membawa bayi Isa. Selama perjalanan, Maryam terus berdoa dalam hatinya agar Allah selalu melindungi mereka berdua. Karena kelak bayi suci yang berada dalam dekapannya itu akan menjadi nabi yang mulia di kalangan Bani Israel. Setelah melahirkan bayi Isa, akhirnya Maryam kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Kedatangan Maryam bersama seorang bayi menimbulkan prasangka di kalangan Bani Israel. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi ujian ini. Hamba berserah diri kepadamu. Kondisi Maryam yang sekarang telah berbeda membuat Bani Israel bertanya-tanya. Karena selama ini yang mereka tahu Maryam adalah seorang wanita yang sangat menjaga diri dari laki-laki bukan mahram. Kemudian mereka mencerca Maryam dengan berbagai pertanyaan. Pada saat inilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya melalui bayi Isa yang dapat berbicara layaknya orang dewasa. Seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah salah seorang di antara orang-orang yang saleh. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Hah, dengar, bayi itu bicara. Dia memberikanku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Subhanallah. Jadi engkau adalah seorang nabi utusan Allah? Ya Allah, Maha Suci Allah. Perhatian semua orang tertuju pada bayi dalam gendongan Maryam. Perkataan bayi Isa ini ditujukan untuk membersihkan nama baik ibunya, dan kemudian bayi Isa juga menjelaskan tentang tugas kerasulannya kelak. Dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum dengan mukjizat bayi Isa yang dapat berbicara. Akhirnya, orang-orang yang menghina Maryam sadar bahwa Maryam adalah perempuan yang mulia. Meskipun kehamilan Maryam terjadi atas kehendak Allah, bukan berarti bayi Isa adalah anak Allah. Seperti yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 34 hingga 35. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang kelahiran dan mukjizat
mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita tutup dengan doa ya teman-teman. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.